Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi Akmal. Kali ini saya akan sharing bagaimana caranya punya mulut tajam. Minta apa-apa mudah dijabah, minta apa-apa cepat dimakbul. Nggak pakai lama, nggak pakai hitungan harian, bulanan dan semacamnya kayak gitu. Jangan lupa, jangan di skip, tonton terus video ini. Jadi saat ini yang saya ingin sharingkan yaitu bagaimana caranya kita punya mulut tidak digunakan untuk bergosip atau bergibah atau yang semacamnya, tetapi kita punya mulut gimana digunakan dengan hal-hal yang positif, yaitu digunakan dengan gimana punya mulut ini tajam, ada yang bilang pedas, ada yang semacamnya. Itu yang dimaksud di sini bukan dalam artian negatif, tapi untuk mengantarkan kita mudah mencapai atau memudahkan kita menijabah keinginan kita kayak gitu. Salah satunya ketika kita misal nih, biasanya kan kalau para mama sering mengeluh soal dapurnya mulai menipis stoknya atau mulai kosong habis kayak gitu, beras habis, minyak habis, gula habis, semacamnya lah habis kayak gitu. Nah di sini saya akan berbagi tips sebagai untuk para mama atau yang lagi di dapur selalu kesel kayak gitu. Mungkin ketika kita habis nih urusan dapur, kita kan pasti lapornya sama suami kita. Kadang belum tentu laporan kita ke suami kita itu ditanggapin kayak gitu. Kadang udah nggak ditanggapin, ngeselin lagi gitu. Di situ sebagai wanita harus pintar-pintar jaga perasaan, karena suami kita belum tentu peduli dengan perasaan kita. Tapi syukur-syukur kalau dapat suami perhatian, peduli dan semacamnya. Tapi kan nggak semua wanita itu beruntung. Di sini saya akan sharing bagaimana teman-teman itu punya mulut tajam, minta apa-apa cepat dijabah, yaitu dengan kita memperbanyak berzikir. Ini saya terinspirasi dari Ustadz Yusuf Mansur, di mana istrinya itu dia bercerita bahwa istrinya itu jarang istilahnya minta uang atau minta apa-apa tuh ke suaminya tuh jarang. Ya kalau saya pribadi sih bukan nggak minta, ya minta tapi nggak sering juga sih, karena udah tahu juga sudah, jadinya saya mintanya langsung ke yang punya kayak gitu. Jadi ngikutin jejaknya juga sih. Tadinya sih saya nggak ngerti maksudnya apaan sih, masa sih nggak minta sama suaminya, kalau urusannya dapur nggak ada minta sama siapa kayak gitu kalau bukan sama suaminya. Dari situ kan Ustadz Yusuf Mansur menjelaskan, ya istilahnya tuh istrinya dibawanya kayak macam paling curhat di kertas, kadang istilahnya hanya dibawa untuk berzikir, sholat, sholawat, ngaji, duha, tahajud dan sebagainya seperti itu. Itulah yang dikerjakan amal-amal soleh kayak gitu. Tapi di sini yang saya sangat kagum itu istrinya nggak minta apa-apa. Kadang hasil dari suaminya dakwah, kadang sepenuhnya dikasih lagi ke Allah, disedekahkan lagi kayak gitu. Di sini sih saya memang tidak totalitas mengikuti jejaknya, cuman saya memang merasakan dikit-dikit mengikuti jejaknya kayak gitu, dengan semacam apa, kayak nggak minta apa-apa atau minta kalau pengen apa-apa langsung ke Allah, kayak gitu. Ustadz Yusuf Mansur pun juga bilang kalau pengen apa-apa, baik istrinya baik anaknya, kalau apa-apa pasti bilangnya kalau
pengen apa-apa minta ke Allah, karena yang punya tuh Allah, bukan papa, katanya kan gitu. Nah di sini saya coba terapkan dengan cara ketika beras habis, saya lihat nih beras saya kan udah habis di dapur, saya langsung aja tuh lihat, ya Allah beras saya habis ya gitu, isi dong kayak gitu. Di situ tuh saya sering mengajak benda-benda yang ada di dapur kayak gitu ya, kayak semacam orang gila. Tapi kan Ustaz Isu Mansur bilang kalau sama Allah itu jangan nanggung, jangan malu. Kalau sama orang nggak malu, tapi sama Allah malu. Minta apa yang dipengen kayak gitu kan bahasanya dia. Jadi saya nyobain tuh ngajak ngomong tuh yang namanya tempat beras, ya Allah beras saya habis, kirimin dong kayak gitu. Ternyata seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bisa dicek di ininya di atas ya, dapat beras 40 kilo ya di YouTube-nya. Di situ saya tuh ngerasain betul banget kayak gitu, kayak beras sampai banyak sampai 40 kilo. Terus ada yang lebih lucu lagi, gula saya kan habis, jadi suami saya tuh datang masih tahu ada temennya disuruh buatin kopi, dan tahu kopinya itu pas saya mau buat gula terakhir hanya khusus 2 orang, dan suami saya tuh nggak kebagian karena gulanya habis kayak gitu. Di situ saya bilang sama wadahnya gula, saya bilang ya Allah gulanya habis, isi dong kayak gitu. Dan saya nggak tahu ternyata suami saya itu juga nggak tahu kalau dalam beseknya itu ada gula kayak gitu. Pas tamunya sudah pulang, saya buka beseknya kayak gitu, saya bongkar beseknya, ternyata di besek itu ada gula kayak gitu. Masya Allah, luar biasa kata saya. Jadinya nggak perlu beli kan, Allah udah kirim gulanya kayak gitu. Ada lagi kejadian, wah ini apa yang namanya minyak goreng udah mau habis nih kata aku, tinggal dikit, ya Allah minyak gorengku habis, ya Allah kirimin dong katanya. Kayak gitu lagi tuh, selang 1 hari dari situ datang tuh minyak 2 liter, tapi nggak cuma minyak doang, full paket di situ, beras semacamnya banyak lah di situ kayak gitu. Terus selang beberapa berikutnya lagi, yang kejadian hari ini, saya itu pagi-pagi mau masak, pas mau ngambil bayam sama ati buat masak, ternyata kulkas saya kosong plong. Istilahnya kalau di pintunya isi, tapi kalau di tapnya itu dari tempat es itu sampai ke bawah gak ada, habis, kosong. Plong gitu. Ya Allah kulkasku kosong, isi dong ya Allah kayak gitu ngomongnya, manja-manja gitu sama Allah. Terus di sore hari ada orang ketok-ketok pintu, ternyata nganterin sembako, isinya ada sardennya itu berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, terus sama saus, sama minyak, sama mie, sama beras, dan paket lengkap lah di situ kayak gitu. Dan saya mikir ya Allah, rezeki lagi. Saya tuh ngerasain betul istilahnya tuh rezeki tidak terputus-putus, nggak bertubi-tubi kayak gitu. Makanya kita jangan sampai terlalu fokus sama urusan gaji, karena gaji itu kalau diukur dalam kebutuhan kita kadang belum tentu cukup, tapi ngukurlah dari rezeki kayak gitu, bagaimana menciptakan rezeki yang bertubi-tubi tanpa putus kayak gitu. Dari situ saya kok ngerasain betul kayak gitu, ya Allah, kayak cepet banget, nggak nyampe 1 kali 24 jam gitu Allah udah datangkan kayak gitu. Makanya di sini saya tuh benar-benar ayo tajamin mulutnya, ayo pengen apa-apa langsung minta sama Allah kayak gitu. Bagaimana sih cara menajamkan mulut kayak gitu? Cara kita menajamkan mulut yaitu dengan kita bersolawat kayak gitu, dan beristighfar.
istighfarnya 1000, sholawatnya 1000 kayak gitu ya. Kalau sholawat sih bisa dipilih, bisa menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bisa digunakan juga dengan sallallahu alaihi Muhammad 1000 karena ya Ustaz Mansur bilang juga pengen mulutnya tajam. Zikir, kalau yang masih muda jangan males, antem aja 1000, istighfar 1000, sholawat 1000 kayak gitu. Dari situ saya istilahnya dikit-dikit tuh mengikuti jejaknya, dan alhamdulillah itu terjadi. Itulah sharing saya untuk hari ini soal dapat rezeki yang tak tanpa putus-putus dengan cara menajamkan mulut kita, lidah kita. Nice. Untuk yang punya pertanyaan atau cara-cara atau bingung soal mengendalami sholawat, silahkan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.